Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya berbagi pengalaman kepada sahabat mengenai tips untuk membeli puzzle yang sesuai dengan anak-anak usia PAUD atau playgroup. Selama kegiatan sekolah di rumah saja, tentu orang tua mengalami kesulitan untuk memilih mainan yang cocok untuk putra dan putrinya. Nah, permainan puzzle adalah salah satu permainan yang sering dipilih oleh orang tua untuk putra-putrinya bermain selama di rumah. Nah, apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika sahabat akan membelikan puzzle untuk putra-putri tercinta di rumah, sehingga aktivitas bermainnya memiliki tujuan dan bisa mendukung kemampuan belajar mengajarnya. Nah, yang pertama, tips dari saya adalah apabila sahabat ingin membelikan puzzle, perhatikan terlebih dahulu bahwa puzzle tersebut memiliki knop ataupun tangkai untuk memegang seperti ini. Ya. Jika sahabat perhatikan, dari kedua puzzle ini sama-sama memiliki knop, tetapi yang satu knopnya besar, sedangkan satu lagi knopnya kecil. Ya, sehingga yang kecil ini saya sendiri yang orang dewasa agak kesulitan untuk memegangnya, apalagi anak-anak pastinya akan jauh lebih sulit sekali. Ya, jadi haruslah memiliki knop yang besar sehingga memudahkan anak untuk memegang kepingan puzzle ketika puzzle akan dimasukkan. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Yang kedua, yang harus sahabat perhatikan lagi adalah bahwa jika sahabat ingin memiliki puzzle yang kepingnya seperti ini, pilihlah puzzle yang kepingnya jumlahnya lebih sedikit seperti ini. Ya, jadi jika dilihat, ini sama-sama puzzle bentuk, tetapi yang ini memiliki 12 keping, sedangkan yang ini 5 keping. Nah, apabila ada dua pilihan seperti ini, tentulah saya menyarankan sahabat untuk memilih keping yang jumlahnya lebih sedikit. Mengapa? Karena nanti ketika sahabat ingin melepaskan seluruh kepingnya dan anak akan diminta untuk memasukkannya, pastilah anak akan lebih mudah untuk melihat yang jumlah kepingnya lebih sedikit dan akan lebih fokus untuk trace, melihat mana yang bentuknya cocok untuk dimasukkan atau bentuknya yang sama dibanding dengan yang kepingannya lebih banyak seperti ini. Akan sedikit menyulitkan sekali untuk anak karena ia harus melihat ke 12 lubang bahwa ini bentuknya sama atau tidak. Ya, jadi tentu akan lebih menyulitkan untuk anak. Berikutnya lagi, yang ketiga adalah tips dari saya. Ketika sahabat membeli puzzle, mintalah atau tanyalah kepada penjualnya bahwa ketika dilepas puzzle-nya atau diangkat seperti ini, apakah ada gambar seperti ini di belakangnya. Jadi gambarnya sama dengan yang di kepingannya. Jika sahabat lihat ya. Ya, jadi gambarnya sama. Ya. Jika dilepas puzzle-nya ada gambar yang sama. Sedangkan di puzzle yang ini, jika kita angkat, lihat sahabat, tidak ada gambar yang sama. Berbeda dengan kepingan yang ini. Dia memiliki gambar di dasarnya. Jadi, apabila ada dua pilihan seperti ini, pilihlah gambar yang atau puzzle yang seperti ini. Mengapa? Karena ini akan memudahkan anak untuk
anak pertama kali belajar bermain dengan puzzle? Ya, hanya tinggal mematchingkan atau menyamakan gambarnya. Karena biasanya anak masih kesulitan untuk membayangkan persepsi hanya melihat cuttingannya seperti ini saja. Jadi dengan ada contoh visual tentu akan lebih memudahkan untuk anak untuk memasukkan kepingan yang telah dilepas. Ya. Nah, berikutnya lagi, apabila sahabat memiliki dua jenis puzzle yang mungkin sama, pegangannya besar, ketika dilepas sudah ada gambarnya, kemudian kepingannya jumlahnya sama banyak. Nah, mana lagi yang harus dipilih? Nah, hal yang harus diperhatikan lagi adalah pilihlah puzzle yang cuttingannya jauh lebih sedikit. Nih, lakukan seperti ininya nih. Kalau sahabat perhatikan, ini kan agak sedikit banyak ya dibanding dengan kepingan yang ini. Dia tidak terlalu banyak cuttingan melengkung-melengkungnya. Sehingga tentunya hal ini akan jauh lebih mudah dimainkan oleh anak ketimbang yang bentuk ini. Ya, jadi itulah tips yang dapat saya berikan manakala sahabat ingin membeli puzzle untuk putra-putri tercinta di rumah. Semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat semuanya. Apabila ada kata-kata saya yang salah selama penyampaian video ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.